Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walianti, NIM E1E1 19083. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas final kita, yaitu membuat mengenai metode numerik, membuat persamaan parabola dengan x kuadrat tambah bx tambah c. Di sini pertama-tama dijelaskan dulu solusi analitiknya, lalu dijelaskan numeriknya, dan buatkan program numerik metode Riemann, trapesium, dan Simpson. Nah, di sini saya telah menyiapkan materi mengenai persamaan dan cara menghitung analitiknya. Di sini saya menggunakan persamaan x kuadrat tambah 4x tambah 3 dengan menentukan nilai titik bawahnya di sini A yaitu min 3 dan batas atasnya itu B, saya berikan min 1. Lalu di sini kita masukkan dalam rumus. Rumusnya itu rumus integral di mana x pangkat 2 tambah 4x tambah 3 diintegralkan yang menghasilkan pertama dipisah terlebih dahulu x kuadrat dx tambah 4 integral 4x dx tambah integral 3 dx. Nah, diintegralkan hasilnya menjadi x pangkat 3 per 3 ditambah 2x pangkat 2 tambah 3x. Ini hasil dari integralnya. Lalu di sini disamakan penyebutnya, jadi x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 9x per 3 ditambah c. Lalu di sini disederhanakan lagi yang ini, yang persamaan di atas, sehingga menghasilkan x dalam kurung x tambah 3 pangkat 2 per 3 tambah c. Nah, ini diintegralkan atau dimasukkan nilai batas atas dan nilai batas bawahnya. Sehingga menghasilkan ini min 1 untuk nilai batas atasnya, min 1 di dalam kurung min 1 tambah 3 pangkat 2 dikurang 3, ini yang batas bawahnya, 3 dalam kurung min 3 tambah 3 pangkat 2 di per 3. Hasilnya min 4 per 3 dikurang 0 sama dengan min 1,333. Nah, itu untuk analitiknya. Di sini pertama-tama sebelum kita masuk dalam Python-nya, saya jelaskan dulu mengenai 3 metode yang akan saya tentukan. Yang pertama itu metode integral Riemann. Metode integral Riemann dilakukan dengan membagi interval di bawah kurva suatu fungsi matematik sebanyak m subinterval sama besar. Pada setiap subinterval dibentuk persegi panjang segitiga kurva pada setiap titik tengah persegi panjang tersebut. Nah, dapat dilihat di sini rumusnya. Nanti sebentar saya akan aplikasikan pada Python. Nah, selanjutnya metode Simpson. Metode Simpson ini membagi subinterval A, B menjadi n subinterval, di mana merupakan bilangan genap. N-nya itu merupakan bilangan genap untuk setiap pasangan subinterval. Luas area di bawah fungsi fx ditaksir menggunakan polinomial berderajat 2. Lalu ini rumusnya, sebentar kita akan masuk dalam Python-nya. Nah, yang terakhir itu metode trapesium. Metode trapesium adalah pendekatan integral tentu secara numerik yang menggunakan interpolar linear atau P1X untuk mengaproksimasikan fx yaitu dengan rumus 2,h titik. Ini h ini adalah rumus untuk mencari nilai tengahnya, yaitu yang ini, h sama dengan x atas dikurang x bawah per n. Lalu berikut rumus dari metode trapesium. Nanti kita akan masuk dalam mencarinya dalam bentuk Python. Mungkin langsung saja kita masuk dalam Python-nya. Baik, kita langsung saja masuk dalam Python-nya. Di sini saya telah menyiapkan
menyiapkan file karena saya menggunakan metode pertama yaitu trapesium, maka di sini yang pertama-tama kita lakukan adalah kita lakukan dulu pendefinisian def. Kita lakukan pendefinisian def function x lalu return masukkan persamaannya x pangkat 2 ditambah 4 tambah 4 x ditambah 3. Nah, lalu di sini kita menentukan batas atas dan batas bawahnya. Batas atas itu sama dengan A sama dengan min. Batas bawahnya min 3, B sama dengan min 1. Lalu di sini kita masukkan variabel n sama dengan ing. Ini itu agar kita bisa menginput. Jadi input di sini masukkan nilai n sama dengan, nah ini nanti kita bisa inputkan nilai untuk kita mencari trapesiumnya. Lalu setelah itu kita masuk dalam definisi trapesium. Definisi trapesium isinya ada function A, B, dan N. Lalu di sini kita masukkan rumus H sama dengan batas bawah, batas atas dikurang dengan batas bawah dibagi dengan N. Lalu misalnya di sini kita pakai sum ganjil dan sum genap. Ganjil dan sum genap. Di sini nilainya sama-sama kita berikan 0,0. Ini kita memulai dari 0,0. Nah, setelah itu kita masuk dalam perulangan. For iterasi dalam range, ini iterasinya dalam range 1 ke n dan kelipatan 2. Nah, setelah itu kita masuk dalam rumus x sama dengan A ditambah I dikali dengan H. Nah, setelah itu kita masuk dalam sum. Yang kita hitung dulu yang ganjil. Sum ganjil sama dengan sum ganjil ditambah dengan function x. Nah, setelah itu kita masuk dalam perulangan yang kedua, kita copy saja. Ini yang untuk yang genap. Perulangan kedua. Tapi di sini beda, ini 2 dan n kurang 1. Lalu rumusnya tetap sama dan di sini diganti dengan genap. Sum genap. Lalu dengan function x. Nah, setelah kita menggunakan for, di sini kita langsung masuk dalam rumus integral. Rumus integral di sini sama dengan H dibagi 2, H yang tadi dikalikan dengan function A, lalu ditambah dengan
2 dikali sum ganjil ditambah dengan, ini kita copy saja, genap, lalu ditambah dengan function b. Nah, setelah itu kita return integral. Lalu kita masuk di rumus integrasi sama dengan trapesium. Masukkan yang ini. Nah, ini sama trapesium dikali dengan ini. Lalu kita print hasilnya. Hasil integral dengan menggunakan metode trapesium adalah ini integral. Oke, langsung kita run. Lalu kita run. Oke. Nah, kita masukkan di sini nilainya misalnya 5. Nah, hasil dari integral metode trapesiumnya yaitu min 1,02399 dan sampai seterusnya. Nah, ini untuk metode trapesium. Selanjutnya kita masuk pada metode Simpson. Trapesium, sekarang kita masuk pada metode kedua yaitu Simpson. Di sini saya telah menyiapkan file, saya save file Python Simpson. Lalu di sini kita langsung saja melakukan dalam bentuk Python-nya. Pertama kita definisikan dulu fungsi dari fx. Selanjutnya kita return persamaannya kita tadi, kuadrat ditambah 4 x ditambah 3 tambah 3. Nah, setelah itu kita masukkan lagi batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya itu min 1, tapi sini batas bawah min 3. Terus batas atasnya min 1. Nah, seperti tadi kita inputkan ini n sama dengan int input kurung masukkan nilai n. Oke. Kalau sudah, ini kita masuk di rumus H, sama seperti yang di trapesium tadi, rumusnya itu sama dengan H sama dengan B dikurang A dibagi dengan N. Nah, tadi menggunakan sum ganjil dan sum genap. Di sini saya menggunakan sigma ganjil dan sigma genap. Ini hanya untuk membedakan sigma ganjil, sigma genap. Di sini kita beri nilai sama lagi kayak tadi 0,0 0,0. Nah, langsung masuk pada perulangannya for iterasi dalam range 1,n. Nah, setelah itu kita masukkan rumus x sama dengan a ditambah
I dikali dengan H. Nah, setelah itu kita menggunakan kondisi, karena di sini kan kalau Simpson itu tadi dia menggunakan yang genap, jadi kita harus memberikan kondisi jika iterasinya dibagi dengan 2 menghasilkan 1 atau sama dengan 1, maka itu adalah sigma ganjil, di mana sigma ganjil itu sama dengan sigma ganjil ditambah 4 dikali dengan fx. Ini fx ini maksudnya function, sama dengan yang tadi, namun saya lebih persingkat. Lalu di sini else ini tidak perlu kita inisialisasikan karena dia pilihan kedua, sigma genap sama dengan sigma genap ditambah 2 dikali dengan fx. Nah, setelah itu kita masuk dalam mencari hasilnya. Hasil numerik sama dengan H dibagi 3. Ini sudah masuk rumus, H dibagi 3 dikali dengan FA ditambah sigma ganjil tambah sigma genap ditambah sigma ganjil ditambah sigma genap dikalikan ditambah FB. Ini B. Seperti itu, maka harusnya hasilnya kita print. Hasil integral dengan menggunakan metode Simpson adalah di sini hasil numerik. Oke, lalu kita run. Kita masukkan kayak tadi misalnya 5. Nah, di sini muncul hasil integrasi dengan menggunakan metode Simpson itu adalah min 1,27998. Ini sebenarnya hasilnya tetap sama, walaupun beda metode, sama dengan yang trapezium tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada metode Riemann. Di sini saya telah menyiapkan file Python yang telah saya save dengan Riemann ANSI. Lalu di sini kita langsung saja masuk dalam rumus Python-nya. Pertama-tama kita definisikan dulu fx-nya atau fungsinya, sama seperti tadi return. Masukkan persamaannya tambah 4x tambah 3. Nah, setelah itu sama kita masukkan batas bawah dan batas atasnya, min 3 dan min 1, lalu n sama dengan int input masukkan nilai n. Nah, setelah itu ini hampir sama-sama dengan metode yang lain.
Masukkan rumus H sama dengan A sama dengan sama rumusnya B dikurang A dibagi dengan N. Lalu di sini X, kita inisialisasikan X sama dengan A. Lalu di sini ada jumlah luas, kita kasih pakai variabel jumlah luas itu sama dengan 0. Lalu di sini kita print, kita tunjukkan dulu hasil X-nya. X, fx. Jadi nanti di sini akan perlihatkan fx-nya. F X. Nah, setelah itu kita pakai kondisi bukan for tapi while X lebih kecil, jika X nilai X yang ini lebih kecil dari B ditambah dengan H, maka 1 sama dengan H dikali dengan fungsi X. Langsung di print X, 1. Di situ kita masuk rumus yang kedua, X sama dengan X tambah H. X sama dengan X tambah H. Lalu di sini kita masuk dalam rumus variabel jumlah luas. Luas sama dengan luas tambah 1. Lalu kita print keseluruhan. Print hasil integrasi Riemann, hasil integrasi menggunakan metode Riemann adalah di sini kita run. Kita coba masukkan nilai N yang sama dengan yang tadi. Dan misalnya nilai X-nya ini dan Fx-nya yang ini. Ini nilai X, nilai Fx-nya. Dan hasil integrasi Riemann-nya adalah min 0,896000012. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai tugas final mencari persamaan parabola menggunakan metode trapesium, Simpson, dan Riemann. Akhir kata, bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.